Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Kali ini kita kedatangan kakak pemateri lagi dari Teknik Mesin UGM. Namanya Kakak Dani Setiawan. Oke. Perkenalan dulu silakan Kak Dani. Nama saya Dani Setiawan. Asal Purworejo, Jawa Tengah. Tanggal lahir 31 Desember 1997. Kuliah di jurusan Teknik Mesin UGM. Oke, itu aja ya. Jadi seperti sebelumnya kita akan membahas tentang biayanya berapa di Teknik UGM, terus cara masuknya gimana, beasiswanya apa aja, terus biaya hidupnya juga gimana, belajarnya apa aja, dan lain sebagainya kita akan bahas dalam video ini. Jadi kakak sendiri mengenal Kak Dani ini tuh kita suka main futsal bareng gitu ya. Oke, Kak Dani langsung aja, berapa biaya yang dikeluarkan jika kita mengambil jurusan teknik mesin di UGM? Oke, untuk biaya ya, kan sekarang kalau di UGM itu sistemnya UKT. Nah, UKT itu nanti ada golongan-golongannya, UKT 0 sampai 6. Oke. Jadi UKT nanti tergantung penghasilan orang tuanya juga. Biasanya kita perlu menyatakan slip gaji pas pendaftaran. Nah, ya. UKT 0 itu 500.000. UKT tertinggi sekarang di teknik mesin itu 15 juta. Wow, jadi mulai dari 500.000 sampai 15 juta. Nah, kayak adik-adik sebelumnya kita jelasin dulu, UKT itu uang kuliah tunggal. Nah, jadi kalau dalam kampus negeri, jadi adik-adik itu sekali bayar di tiap awal semester, gak ada lagi bayar-bayar lagi gitu ya. Jadi gak bakal ada bayaran buku lah, atau SKS lah, atau biaya pangkal, biaya gedung itu gak ada lagi. Jadi setiap semester segitu aja bayarannya. Ya. Nah, kakak Dani sendiri dapat UKT berapa? Nah, saya alhamdulillah dapat beasiswa bidik misi. Itu dari SMA kan biasanya dimintai data itu untuk biasanya dari TU sih. Untuk pendaftaran SNM misalnya nanti dimintai data penghasilan orang tua apakah kita masuk kategori bidik misi atau enggak. Biasanya yang golongan UKT 1 dan 2 itu biasanya bisa diturunkan sampai UKT 0 atau beasiswa bidik misi. Oke. Jadi bisa diulitin nggak UKT-nya 500.000 terus berapa? Sebenarnya saya nggak hafal juga sih. Biasanya kalau yang saya tahu itu paling rendah 500.000, terus 1 juta, 2 juta, 4 juta, 7 juta sekian, 10, paling tinggi 15. Antara segituan ya adik-adik. Nah, jadi kalau misalnya nih adik-adik dapat UKT yang 500.000 misalnya per semester, berarti sampai adik-adik lulus nanti kuliah nanti hitunglah 8 semester misalnya. 5 kali 8 sama dengan 4, berarti 4 jutaan. Jadi dari awal adik-adik kuliah sampai akhir pasti ngeluarin uang 4 juta rupiah aja untuk kuliah aja. Tapi biasanya kalau UGM itu misal kita belum daftar beasiswa bidik misi nih, nanti di tengah-tengah semester ada beasiswa bidik misi tambahan karena slot universitasnya kan masih kosong atau mungkin ada yang mengundurkan diri dari bidik misi. Nah, kita bisa coba daftar. Jadi yang UKT 1 dan 2 bisa jadi 0 UKT-nya. Oh gitu. Oh berarti memang yang awalnya dapat bidik misi tiba-tiba dia mungkin nggak kuat gitu ya? Bukan nggak kuat sih, bahasanya karena mundur karena dapat beasiswa lain mungkin. Atau bisa juga orang tuanya naik pangkat atau naik gaji gitu kan. Biasanya kan karena kita tiap semester kan setor slip gaji. Jadi dia udah nggak masuk kategori bidik misi lagi, bidik misinya cabut atau ditangguhkan gitu. Oh, dikira saya tuh yang mundur bidik misi karena misalnya kan biasanya bidik misi minimal 3,5 ya? Di atas 3 ya? Iya, di atas 3. Oh, dikira tuh jarang ya yang kalau IPK-nya udah bagus mah jarang yang mundurkan diri ya? Biasanya sih nggak ada yang mundurkan, tapi karena UGM ini kan kampus gede ya, kadang kuotanya melimpah, jadi dia belum masuk, masih ada kuota kosong untuk mahasiswa lain itu. Oke. Nah, mungkin bisa di-share gimana caranya buat dapat bidik misi kepada adik-adik? Bidik misi itu kan ini ya, bantuan pendidikan bagi mahasiswa miskin lah ya. Maaf saya bilang miskin, emang slotnya slogannya begitu Pak. Tapi sebenarnya
enggak juga sih, karena kan ya tergantung orang ya. Ada beberapa teman saya yang bidik misi tapi kelihatan hedon juga banyak, yang bidik misi kelihatan kurang juga banyak. Nah pokoknya nanti misal mau daftar undangan atau jalur apa, tanyakan aja ke TU. Pak, saya bisa daftar bidik misi nggak? Biasanya diminta slip gaji orang tua gitu. Oke. Nah kalau slip gaji orang tua sendiri berapa tuh biasanya? Kalau dulu 2015 itu saya 1,5, orang tua saya 1,5. Oh, 1,5 bisa dapat bidik misi itu ya? Bisa. Nah, bidik misi di UGM sendiri biasanya kan uang semester dibayar. Ya, uang semesternya gratis. Gratis, terus dapat uang saku juga. Nah, dan tiap bulan itu saya terakhir dapat 650. 650 ya. Dan itu memang benar ya? Apa kalau biasanya beda kampus atau beda daerah itu beda? Beda ya memang. Kalau di UGM segitu, sebulan 650. Kalau di ITB teman saya itu bisa dapat 900-an. Oh, berarti menyesuaikan dengan biaya hidup ya, biaya hidup di daerah. Gitu. Iya. Jadi kan memang biaya hidup di Jogja sama di Bandung berbeda gitu. Oke, itu ya. Jadi karena biaya kampus dan itu UKT, jadi kita memang bahasnya nggak begitu banyak. Jadi UKT-nya segitulah, mulai dari 500 sampai 15 juta. Oke, itu ya. Tapi gini nggak usah khawatir lah sama UKT, karena kan beasiswa itu sebenarnya banyak. Jadi walaupun kita misal nanti awal masuk kuliah karena UKT 4 gitu misal 5 jutaan kan. Nah nanti setelah semester 1 itu biasanya ada beasiswa dari perusahaan. Iya. Nah, itu pokoknya daftar aja beasiswa. Kesempatannya banyak kok. Ada yang bisa dapat full cover sampai lulus, nanti sekalian kerja di situ juga bisa. Ada yang dapat biaya hidup, ada juga yang dapat tunjangan laptop atau segala macam lah. Pokoknya tergantung jenis beasiswanya. Oh benar ya, benar sih. Jadi sebenarnya kalau misalnya mencari beasiswa itu adik-adik itu memang lebih enaknya ketika sudah jadi mahasiswa. Nah, benar. Iya, benar. Makanya menurut kakak sendiri kalian itu beruntung loh bisa dapat beasiswa bidik misi. Karena kalau adik-adik, maaf ya, kita bukan berarti merendahkan kemampuan adik-adik, tapi yang dapat beasiswa bidik misi itu biasanya sedikit kemungkinan dapatnya sedikit ya. Iya. Tapi kalau misalnya adik-adik udah jadi mahasiswa dan mencari beasiswa setelah jadi mahasiswa itu lebih banyak dan kemungkinan dapatnya itu lebih banyak juga. Gitu ya. Jadi kalau bidik misi mah ibaratnya wah dari sekian ratus ribu yang dapat cuma satu misalnya. Kalau misalnya beasiswa setelah jadi mahasiswa hitungannya paling dari 100 yang dapat misalnya 10. Masih banyak loh. Daripada ratusan ribu saingannya. Kalau di UGM ini ada satu beasiswa yang paling gampang. Aku lupa namanya apa ya? PPA itu peningkatan prestasi akademik. Jadi tiap biasanya sih akhir semester 1 itu nanti ada pengumuman yang ingin mendaftar beasiswa PPA, silahkan upload transkrip nilai. Biasanya cuma minimal IPK berapa, kamu fotoin transkrip, upload, nanti diverifikasi, terus langsung ditransfer. Lumayan sebulan 300 selama 1 semester. Oh, berarti benar-benar kalau kuliah di UGM itu jangan khawatir tentang biaya ya? Nggak usah benar. Memang benar sih, memang kalau dari udah kampus top, biasanya kampus top itu kemungkinan nggak ada loh mahasiswa yang drop out keluar karena misalnya biaya. Itu nggak ada. Jadi adik-adik kalau misalnya memang berusaha pengen ke UGM nih, apalagi teknik mesin nih, kalian punya kakak Dani ini, mungkin bisa nanti share banyak tentang pembiayaan laginya gitu ya. Ada lagi mungkin Kak yang mau di-share tentang biaya? Biaya ya mungkin udah sih untuk beasiswa. Nanti biaya-biaya yang lain kayak jadi aslab gitu misal atau asdos gitu kan ada juga. Maksudnya kita dibayar untuk itu gitu loh, karena daftar aja. Siap. Nah itu bisa nanti kita di pembahasan tentang kuliah sambil kerja. Nah ya. Oke, adik-adik itu ya. Jadi untuk masalah pembiayaan, pokoknya adik-adik memang kesimpulannya kalian kalau misalnya nggak dapat beasiswa, masuk aja dulu. Nanti mikir, dapatnya mikir. Jadi kalian jangan mikir saya mau nggak dapat beasiswa jadi nggak jadi kuliahnya. Itu salah. Malah masuk dulu baru mikir.
ini kalian belum aja masuk jadi mahasiswa udah mikirin biaya, padahal kalian belum keterima juga belum. Nah, ya benar. Kadang minder dulu. Iya, minder duluan. Gitu. Mendingan masuk dulu baru mikir, gitu ya. Oke, itu masalah biaya kuliah. Kita lanjut ke biaya hidup. Biaya makan, tempat tinggal. Pengalaman saya sih, saya tuh dulu uang saku sebulan 800.000. Oke. Itu lebih dari cukup sih menurut saya. Karena kan dulu nasi telur masih 6.000 ya. 6.000 nasi telur. Sekarang paling 7.000, 8.000 gitu ya. Untuk makan ya sehari paling untuk makan 20.000 cukup lah. Betul. 20.000 kali 30 hari kan 600. Betul. 200 buat bensin sama pulsa cukup. Cukup. Nih kalian pasti bingung nih. Iya, 20.000 cukup buat apa? Mungkin buat kalian yang di tempat yang di kota-kota ya kan. Gitu. Nah, mungkin kalian mikir dapat apa? Oke, jadi gini perhitungannya ya. Kalau di Jogja sendiri itu kita lihatnya dari biaya hidup atau UMR-nya. UMR Jogja sendiri itu nggak nyampe 2 juta loh, sekitar 1,8. Nah, bayangkan aja UMR-nya segitu, pasti biaya hidupnya juga disesuaikan, pasti murah. Di kota lain mana dapat 6.000 nasi telur nggak ada. Ada sayurnya juga, aja gitu. Nasi sayur sambal telur 6.000 itu kan, pikir aja itu ya. Apalagi kalau misalnya adik-adik masak sendiri. Nah itu lebih hemat sih. Masak sendiri bisa lebih hemat gitu ya. Oke, itu ya masalah makan gitu. Tempat tinggal gimana nih? Tempat tinggal untuk kos-kosan ya. Kalau di Jogja kan kebanyakan kos itu kosong biasanya. Kosongan. Jadi ya mungkin investasi di awal sih buat kasur, meja, galon kalau perlu. Ya paling itu sih kasur, galon, meja, lemari udah cukup. Dulu kamar saya itu 3x3 setahun 3,5 juta. Setahun 3,5 juta. Tapi belum sama listrik. Listrik itu paling 30.000, 40.000 sebulan. Oke. Tanpa wifi, tapi ya wifi kan di kampus aja bisa. Oke, siap. Nah dia 3,5 juta setahun. Mau ngebandingin lagi sama yang lain nggak ada, susah. Kalau kalian pengen cari murah-murah itu emang Jogja besarnya di sini. Kelas UGM loh, kosan cuma segitu, banyak. udah the best lah pokoknya, the best lah. Iya, pokoknya kalian bisa cari-cari yang lebih murah juga. Pasti ada ya? Ada gitu ya. Oke, itu ya tentang biaya kuliah mulai dari 500.000 dan biaya hidup kalian cukup makan 20.000 sehari dan tempat tinggal 3,5 juta per tahun gitu ya. Oke, kita lanjut cara masuknya nih. Cara masuknya UGM. Kalau dulu sih saya kan masih ada 3 jalur ya. Dulu ada jalur SNMPTN, SBMPTN, sama ujian mandiri. Betul. Sekarang kayaknya SNM masih ada. Mungkin istilahnya aja yang beda. Iya. Juga nggak tahu. Terus sekarang SBM itu jadi UTBK. Ya. Sistemnya masih sama juga. UGM juga masih ada. Mungkin 3 jalur itu untuk 3 jalur itu. Oke. Gimana tipsnya kalau lewat SNMPTN gimana tuh? Nah ini ya dulu kan saya nggak keterima nih undangan SNM. Oh, nggak terima. Karena kan saya sekolah di Bogor dan kebetulan orang tua saya nyuruh kuliahnya di Jogja. Ya. Jadi kan mungkin karena wilayah atau apa kan biasanya ada kuota wilayah di SNM. Tapi nggak usah khawatir, tanpa SNM pun masih ada jalur yang lain gitu. SBM itu dulu apa ya? Saya nggak les sih, tapi banyak teman-teman yang les. SBM itu dulu biasanya biayanya 100.000. Gitu. Ya, kalau bidik misi tapi gratis. Oh, bidik misi gratis. Kalau udah dapat bidik misi dari SMA langsung gratis. Cukup tes aja. Nah, untuk ininya passing grade-nya mungkin sekarang sistemnya udah beda. Karena kan sekarang udah beda kan ya? Ya udah kan sekarang. Dulu kan kita tulis dulu kita tulis tangan. Iya. Nunggu hasilnya berapa bulan baru keluar. Ya pokoknya disiapin aja, belajar yang rajin lah. Ya nggak usah minder sama teman-teman yang dapat undangan. Pokoknya undangan itu nggak menjamin segalanya nih.
Sekarang buktinya banyak teman-teman saya undangan belum lulus. Sekarang saya yang jalurnya SBM malah lulus duluan gitu kan. Oke, siap. Pokoknya tetap belajar yang rajin lah, dipersiapkan yang baik untuk SBM dan OM mandiri. Nah, kalau mandiri itu gimana tuh? Nah, OM mandiri itu kan kalau dulu tetap ada tes. Jadi setelah SBMPTN kita ikut tes, modelnya sama kayak SBMPTN, tapi diselenggarakan oleh kampus, oleh UGM sendiri gitu. Tapi kayaknya sih sekarang pakai nilai SBM atau UTBK. Oh, jadi nggak ada ini? Nggak ada tes lagi, ya? Oh, jadi udah store nilai aja. Benar. Oke, jadi saya mau komentari juga ya. Sebenarnya kita bukan berarti membanggakan anak-anak SBMPTN. Saya juga SBMPTN sih. Jadi gini adik-adik, kalau lewat SNMPTN itu kan seleksi raport ya. Yang namanya seleksi raport tuh kayak untung-untungan. Nah, benar. Tidak ada teori yang pasti. Kalian keterima yang itu. Gitu. Nah, kalau SBMPTN kalian bisa mengukur gitu loh. Nilai kalian berapa, cocoknya di mana, gimana saingannya itu bisa. Nah, kalau SNMPTN itu kayak untung-untungan sih. Jadi gak ada teori yang khusus, makanya kalau kita yang SBMPTN itu bukan berarti kita membanggakan diri, tapi memang nyatanya kita berjuang lebih. Berjuang lebih, apalagi SBMPTN itu kayak saingannya tiga tingkat di atas kita. Jadi kita angkatan di atas lagi. Gitu ya. Kalau SNMPTN itu seangkatan aja. Kalau di mesin UGM itu 1:12 apa ya? Apa 13? Apanya? SBM-nya. Jadi dari 13 orang yang keterima SBM di mesin cuma 1. SBMPTN. Kalau SNMPTN ya mungkin sekitaran itu juga 1:10, 1:11. Oke. Kalau mandiri lebih kecil lagi. Ya? Karena kan biasanya ujian mandiri itu kan dari kampus. Biasanya ada yang terhalang biaya pendaftaran kan otomatis lebih mahal kan kalau mandiri ya. Ya, gitu. Oke, jadi memang gitu adik-adik. Biasanya memang kalau misalnya mandiri itu memang kayaknya memang gak berhak ya buat dapat UKT-nya. Emang gak berhak ya susah. Soalnya gimana ya namanya kampus tuh memang kalau misalnya mandiri itu ya bagaimanapun tapi mungkin butuh dana ini ya. Tapi sampai sekarang sih kebijakannya masih sama. UGM itu enggak membeda-bedakan, jadi mau SNM mau SBM atau mandiri tetap sama. Sama. Nggak ada biaya-biaya tambahan, mungkin biaya pendaftaran tesnya aja. Itu maksudnya. Untuk biaya kuliah sih tetap sama. Berapa tuh biaya pendaftaran? Kalau dulu zamanku 250, tapi kayaknya sekarang 300-an. Oh jadi nggak ada ya? Soalnya kayak ada mitos gitu. Jadi mitosnya tuh katanya, wah kalau ikut mandiri mah kita harus bayar mahal biasanya. Gitu mahal enggak ya? Itu mitos ya, bukan fakta. Oke, adik-adik. Jadi cara masuknya lewat 3 jalur itu, SNMPTN, SBMPTN, sama mandiri gitu ya. Oke, lanjut kita ngebahas ini. Ini ada lagi sih. Ada lagi? Ada jalur namanya PBUU. Apa tuh? Penelusuran bakat unggul. Jadi ada yang PBUK itu yang keolahragaan. Jadi misal di SMA nih udah dapat misal juara lari nasional atau juara bola nasional kayak gitu, bisa kita ngajuin piagam ke UGM sama rapot. Jadi kalau slotnya kualifikasi yang memenuhi bisa langsung masuk. Gitu. Ada juga yang PBU namanya? Ada yang kerjasama kemitraan, PBU kemitraan namanya. Jadi misal kalau teman-teman saya sih kebanyakan yang dari Bontang PKT. Jadi orang tuanya memang kerja di PKT. Mereka dapat slot beberapa mahasiswa untuk melanjutkan di UGM. Mungkin Pupuk Pujang itu juga ada sih mungkin. Juga. Iya. Oke, jadi ya adik-adik berarti ada 4 jalur masuk gitu ya. Yang satu jalur istimewa, jalur yang kalian punya prestasi, gitu ya. Oke, itu lanjut kita ke bahas ini. Kenapa memilih jurusan teknik mesin? Teknik mesin. Saya sebenarnya sakit hati.
Enggak. Gimana tuh? Jadi kan saya awalnya daftar undangan. Nah di jalur undangan itu kan ada 3 pilihan ya. Saya input teknik nuklir UGM, terus teknik mesin UGM. Tapi kan nggak lolos. Nah akhirnya setelah SBM saya mikir lagi, ini kayak kalau nuklir lagi udahlah males gitu. Saya lihat teknik mesin kan prospek kerjanya di mana, terus nanti gajinya berapa gitu. Saya pasti riset lah tentang itu. Nanti jurusan ini gajinya berapa setelah kerja. Kok dan perkembangan nuklir di Indonesia kan belum begitu advance ya, maksudnya belum begitu maju lah. Sekarang kan nuklir di sini cuma buat pengobatan, buat riset tanaman gitu-gitu, belum yang sampai ke pembangkit listrik kayak di luar negeri. Nah akhirnya saya memutuskan untuk udah SBM saya daftar teknik mesin. Dan alhamdulillah kan rezekinya di situ, di teknik mesin UGM. Sebenarnya sih di pikiran saya dulu awal ketika kuliah teknik mesin itu ya sudah kita berhadapan dengan mesin gitu, entah mesin motor, mesin mobil, mesin apa segala macam, pokoknya mesin. Tapi nggak sama sekali, nggak ada mesinnya, nggak ada ya ada, tapi kita nggak memegang langsung. Oh gitu, oke. Kebanyakan sih tentang teori-teori dasar fisika di SMA kayak gaya, energi, torsi gitu-gitu. Cuman memang ya rumusnya aja lebih panjang dikit gitu. Dan yang paling penting ini sih matematikanya. Matematika. Saya sampai lulus itu matematika ada sekitar 18 SKS. Wow. Itu matematikanya aja. Nah, adik-adik, SKS itu kalau di sekolah diibaratkannya mata pelajaran. Nah, satu mata pelajaran biasanya minimal 2 SKS. Nah, berarti kalau 18 SKS ada 6. Ada 6, kurang lebih ada 6. Ya, terus gimana? Apa ya? Ya saya baru menemukan ini loh sebenarnya teknik mesin itu seperti ini itu di sini. Jadi semester 1 itu gambar, terus kan saya basicnya nggak bisa gambar ya. Tapi ya udahlah saya coba pakai penggaris ini, masa garis doang nggak bisa gitu. Ya udah akhirnya gambar teknik, terus matematika. Pokoknya kalau semester awal itu masih umum sih, masih kayak SMA biasanya. Tapi nanti mungkin semester akhir itu baru kita bisa milih kita mau masuk mana, penjurusan yang mana. Nah di teknik mesin UGM itu ada 4. 1 energi, 2 material, 3 itu mekanika terapan, yang keempat itu manufaktur. Nah, jadi ya tuh mau mana yang kalian suka lah. Misal kalian suka tentang pembangkit listrik atau pembangkit tenaga apa, nah masuklah energi gitu. Kalau di material itu sekarang yang lagi ngetren itu kan komposit. Jadi yang suka nonton MotoGP itu fairing-fairingnya semua komposit. Pokoknya komposit itu intinya carbon fiber itu ya? Carbon fiber. Jadi gimana kita menciptakan bahan yang kuat dan ringan gitu kan intinya. Oh iya. Terus kalau mekanika terapan lah lebih banyak di depan komputer sih. Biasanya kita simulasi tentang aliran udara di AC gitu, atau misal simulasi pembangkit listrik gitu. Terus kalau manufaktur, nah di sini bagi yang seneng ngoprek alat atau apa, nah di sini tempatnya. Biasanya disuruh bikin suatu alat yang tepat guna untuk skripsi. Itu teman saya kemarin dia bikin robot buat nasi goreng. Buat nasi goreng beneran. Dan beneran bisa enak. Dia bikin nasi goreng otomatis pakai robot, tinggal pencet on aja. Oke. Akhirnya bisa makan nasi goreng pas skripsian. Terus gimana lagi? Apa lagi ya? Pokoknya nggak usah khawatir lah IP jelek atau apa, selama teman-teman intinya kan tanggung jawab ya, apa yang udah diambil
ya dijalani gitu. Prinsip saya sih begitu. Karena kan di kuliah ini nggak kayak di SMA. Kalau SMA kan kalian udah ikut jadwal dari sekolah kan. Misal hari Senin bahasa Indonesia, habis itu matematika, habis itu IPS gitu. Kalau di kuliah kan bebas sebenarnya jadwal. Jadi mau kuliah dari pagi sampai sore sehari boleh, mau kuliah siang doang boleh. Jadi yang penting tanggung jawab sama pilihannya masing-masing. Oke. Nah itu ya adik-adik. Jadi alasannya kakak ini ngambil teknik mesin ya emang awalnya pengen nuklir, tapi ya gak apa-apa masih sampai teknik gitu ya. Oke, jadi nah buat adik-adik sendiri apa yang perlu dipersiapkan kalau pengen ngambil teknik mesin? Teknik mesin apa ya? Maksudnya persiapan belajarnya, punya gitu. Undangan kan kemarin udah pengumuman ya? Bukan, maksudnya apakah harus belajar dia tentang matematika? Enggak sih. Yang penting pelajari aja ilmu-ilmu yang di SMA IPA gitu misal. Ya biologinya nggak usah kalau mau masuk teknik mesin. Dari matematika fisika. Oke. Dua itulah yang paling krusial. Nah itu. Nah tadi kan kakak bilang, Kak Dani bilang kalau misalnya teknik mesin itu justru kita nggak main mesin. Enggak. Nah ya ada sekali dua kali. Nah terus adik-adik ini mungkin yang kayaknya wah kalau misalnya mungkin ya kebanyakan anak-anak SMA, anak-anak remaja pada suka ngoprek-ngoprek mesin, terus dia ngambil teknik mesin. Padahal matematika sama fisika dia lemah. Itu gimana? Ada solusi atau gimana? Nah sebenarnya ya kalau lemah kan memang harus ditingkatkan ya. Kalau memang mau ngambil mesin. Tapi sebenarnya di kuliah itu kita belajar nggak cuma di kelas. Jadi ya oke memang kita di kelas nggak pernah megang mesin mobil atau mesin motor gitu. Tapi kan kita bisa ikut kegiatan yang lain, ekskul gitu lah kalau di SMA kita bilang. Nah di UGM itu ada beberapa tim yang dibuat sama anak-anak teknik mesin. Jadi ada robot, ada mobil. Mobil itu juga ada 3. 1 mobil formula, 2 mobil listrik, 3 itu mobil hemat energi. Jadi bisa searching aja FSAE Jepang. Nah itu UGM pernah ikut lomba di situ tahun lalu. Karena kan tahun ini COVID ya, jadi nggak bisa berangkat. Itu ada juga. Terus biasanya ada kontes mobil hemat energi. Itu diselenggarakan oleh Dikti di Indonesia. Nanti yang juara nasional bisa berangkat ke Singapura. Kalau juara di Singapura berangkat ke London. Masya Allah. Temenku ada yang berangkat sampai ke London. Mantap. 2 tahun lalu. 2 tahun lalu ya. Nah kebetulan aku ya itu pokoknya bebas mau. Yang penting sukanya apa daftar aja. Kalau aku kan kebetulan dulu memang passionnya atau kesukaannya kan di robot. Udah aku masuk tim robot gitu. Jadi nggak membatasi kalian harus masuk mobil, kalian harus masuk robot, kalian harus masuk apa gitu, tidak membatasi. Oke. Nah jadi itu adik-adik, memang kalau misalnya dalam ruangan kelas kalian nggak megang mesin, jadi kalian bisa meningkatkan kemampuan kalian. Kalau di kuliah itu namanya UKM, unit kegiatan mahasiswa. Kalau di sekolah ekstrakurikuler. Jadi adik-adik bisa gabung ke UKM yang kalian suka itu, gitu ya. Oke. Nah lanjut ke ini prospek atau rencana ke depan kalau misalnya ngambil teknik mesin ini gimana tuh? Oke, kalau dulu saya sih mikirnya realistis ya. Anak-anak SMA kan gitu biasanya. Ya udah mau kuliah di sini, habis itu kerja nikah apa segala macam. Biasanya kan gitu kan, Kak? Oke, betul. Tapi semakin kesini zaman kan semakin maju. Kalau dulu zaman bapak saya kan D3 aja udah wah banget gitu kan ya. Mungkin zaman saya sekarang S1 masih wah-wahnya nih. Tapi kan kita nggak tahu ke depannya. Betul. Kalau dulu saya mah idealis aja, udah habis lulus kerja di perusahaan ya udah gitu. Udah kerja mau ngapain lagi kan. Kalau sekarang ya saya alhamdulillah diterima di University of Tokyo Jepang. Sekarang tapi
masih nunggu juga sih karena kan masih pandemi COVID ini kan. Oke, gitu. Kalau nanti ke depannya ya mohon doanya semoga bisa berangkat tahun ini. Iya, biar habis pulang dari Jepang kita masuk video lagi. Membahas universitas itu. Siap. Oke, gitu. Jadi saya tuh tergerak untuk lanjut S2 ketika semester 6 pas saya ikut robot. Jadi awalnya saya semester 4 itu ikut robot. Habis itu masuk juara regional, juara nasional. Alhamdulillah nih berangkat ke US. Mantap. Di US alhamdulillah juara juga. Oh, yang ngomong itu tadi dia ini. Siapa? Bukan. Oh, bukan. Ada lagi. Pokoknya kalau anak teknik mesin udah tenar gimana mana. Terus percaya sama. Udah hits di kampus. Bener. Kalian masuk mana aja itu bisa, mau tim mobil, tim robot, tim roket, mau tim penelitian gitu. Oh sekarang kalau di kuliah itu ada, kalau di SMA kan mungkin KTI ya karena lulus ilmiah. Kalau di SMA ada namanya PKM, jadi pekan kreativitas mahasiswa. Itu lomba resmi dari Dikti. Kalian mengajukan suatu penelitian gitu, bisa bikin alat, bisa penelitian, bisa macam-macam. Dulu aku sempat ikut pertama semester 2 itu PKM KC, itu karya cipta. Jadi kita buat suatu alat yang tepat guna atau bisa dipakai dimanfaatkan masyarakat gitu. Waktu itu saya buat gamelan tapi portable. Gamelan? Jadi kita mau main gamelan nggak usah tuh angkat-angkat gong kemana-mana, nggak usah, cuma bawa kotak kecil aja. Jadi sistemnya elektronik gitu. Kayak apa sih kayak musik box lah. Kalau musik box kan tinggal pencet kita dengerin, itu enggak, kita bisa main gong tapi nggak pakai gong gitu. Gitu. Oke. Pokoknya di universitas itu banyak lah kegiatan yang bisa diikuti selain perkuliahan tentunya. Nah, kalau kakak Dani sendiri kan mau lanjut S2 di Tokyo gitu kan. Nah, kalau misalnya yang udah selesai S1 biasanya kebanyakannya ngapain tuh mereka? Atau prospek kerjanya kerja ya? Kayak teknik mesin itu kan luas. Jadi semua pabrik kan sekarang ada mesinnya kan pasti. Betul. Nah, mungkin dong pabrik gak ada mesinnya. Mau masuk mana aja pasti bisa. Gitu. Iya. Prinsipnya itu kalau teknik mesin sangat luas bidang kerjanya. Kalian bisa masuk di manufaktur, bisa masuk di energi. Teman-teman saya tuh ada yang di Toyota, ada yang di Daihatsu, ada yang di PLN, Pertamina. Yang paling keren mungkin sekarang bisa saya bilang di Stambersi. Stambersi itu bagi yang nggak tahu dia perusahaan minyak basisnya di Amerika, cuman memang ada kantor-kantornya di seluruh dunia. Teman saya kebetulan penempatan di Norwegia sekarang, sudah jalan setahun. Itu yang mungkin paling top ya menurut saya. Oke. Untuk bagi yang mau kerja. Tapi kalau mau lanjut S2 ya silahkan, masih banyak beasiswa lagi untuk S2. Nah gitu ya adik-adik. Oke, memang kalau mesin mah aduh dunia ini udah dipenuhi sama mesin. Benar. Iya, tinggal kreditnya kalian aja gitu ya. Oke, jadi itu ya, jadi kita ulas lagi. Pertama tadi kita udah ngebahas biaya, cara masuk, beasiswa juga, biaya hidup juga, terus kuliahnya tadi ngapain aja, terus rencana kedepannya kayak gimana. Oke, itu ya yang kita bahas. Nah, Kak Dani sendiri mau apa yang mau disampaikan ke adik-adik? Silakan, ada tambahan apa yang mau disampaikan? Ini sih mungkin bagi yang belum keterima SNM, ya pokoknya jangan berkecil hati lah. Masih banyak kesempatan untuk masuk ke UGM gitu. Ada SBM sama Mandiri sama PBU. Intinya dipersiapkan aja sebaik mungkin, belajar yang rajin. Pokoknya jangan sampai menyesal di kemudian hari. Oh ini sebenarnya soal bisa aku kerjain nih, tapi nggak belajar jadi nggak bisa kan saya. Gitu. Dan jangan khawatir sama masalah biaya. Beasiswa di kampus itu banyak banget. Tinggal kalian rajin cari-cari aja. Kalau satu nggak dapat, daftar yang lain, nggak dapat lagi daftar yang lain, pasti nanti akan dapat. Betul. Ya. Oke, itu ya adik-adik. Sebenarnya banyak sekali yang kalau ngomongin masalah teknik mesin kayak gini gitu kayak tadi keadaannya sendiri memilih kan
ada penjurusan lagi ya dari teknik itu ada penjurusan lagi. Nah, kenapa Kak Dani memilih penjurusan itu daripada penjurusan yang lain? Oke, jadi ini sebenarnya apa ya? Mungkin karena dosen sih ya. Jadi saya itu dulu awalnya pengennya ke manufaktur. Karena kan kebetulan saya semester 4 itu sudah masuk di tim robot. Jadi kita udah buat robot tadi itu. Tapi kebetulan pas lomba yang ke Amerika itu kita transit di Jeddah di Arab. Itu kan 8 jam. Ya mau nggak mau kan ngobrol sama dosen ya. Walaupun kita kan kadang sungkan gitu ngobrol sama dosen. Kok tiba-tiba dosennya bilang, "Mas, kamu mau skripsi sama saya enggak?" gitu. Kebetulan dosen ini mekanika terapan. Kan saya awalnya mau ambil manufaktur. Pak, berarti saya harus ngulang ambil mata kuliah lain gitu saya pikir. Ya udah nggak apa-apa Mas. Dia bilang gitu kan. Ya udah akhirnya saya pikir-pikir kok bapaknya udah mau nawarin saya gitu kan. Ya udah akhirnya saya ikut ke dosen itu, saya ganti ke mekanika terapan. Jadi di mekanika terapan itu kita lebih banyak di depan komputer karena kan simulasi ya. Jadi simulasi itu kayak apa ya? Jadi misal kalian punya boiler gitu kan. Boiler itu apa sih? Tungku lah. Tungku. Jadi pembangkit listrik itu kan pasti manasin air dulu pakai tungku. Nah, kalian bisa mensimulasikan si tungku itu nanti apinya geraknya kemana, terus panasnya berapa, gitu. Kalau secara eksperimen kan susah, kita harus panas dalam tungku kan nggak mungkin. Jadi mending kita setting di komputer, tinggal tunggu nanti hasilnya begini. Jadi bisa diatur ini harus begini, tuningnya harus begini, seperti itu. Akhirnya saya memutuskan untuk di mekanika terapan. Kebetulan skripsi waktu itu tentang kursi pesawat yang bisa dilipat. Kursi pesawat yang bisa dilipat. Gimana tuh? Ya kan kalau kursi pesawat kan nggak bisa dilipat kecuali kursi pramugari. Pramugari kan bisa dilipat. Nah jadi saya mendesain kursi pesawat yang bisa dilipat agar ketika ketika crash gitu atau kecelakaan evakuasinya bisa cepat. Karena kan emergency exit itu kan di samping kan ya. Kalau kita lari-lari ke situ nanti nabrak kursi kan jadi terhalang. Jadi pengennya bisa dilipat biar ruangan untuk evakuasinya lebih lebar. Itu tujuannya seperti itu. Jadi sampai sekarang sih belum diwujudkan bentuk aslinya, tapi udah ada simulasinya. Karena kan proses desain itu perlu studi, terus setelah itu perancangan, habis itu disimulasi dulu. Daripada kita bikin dulu terus gagal, kan biaya lagi kan? Iya. Nah, mending disimulasi dulu. Ketika sudah bisa, baru kita buat lalu diuji. Gitu. Oke. Nah itu adik-adik penjulusannya gitu ya. Nah buat adik-adik yang pengen ngambil teknik mesin, mungkin ada pilihan lain di Fakultas Teknik UGM. Ada apa aja tuh? Banyak. Jadi di UGM itu ada kurang lebih 10. Nah, boleh tuh disebutin. Jadi teknik mesin dan industri itu satu gedung tapi beda jurusan. Terus teknik elektro sama teknik informatika itu juga satu gedung tapi beda jurusan. Terus ada arsitektur, sipil, geologi, terus geodesi, terus ada teknik fisika sama teknik nuklir, ada 11. Ada 11-an gitu ya. Nah jadi buat adik-adik yang mungkin ceritanya sama kayak Kak Dani, pengennya ke teknik nuklir, tapi ya jodohnya ke teknik mesin, ya gak apa-apa gitu. Jadi itu beberapa pilihan. Kalau misalnya adik-adik gak keterima di teknik mesin, bisa memilih ke teknik yang lain gitu ya. Oke, mengenai biaya di tempat lain juga kurang lebih sama ya? Kurang lebih sama. Teknik itu disamain sih kurang lebih. Kurang lebih samain gitu ya. Oke, itu aja mungkin ya adik-adik. Atau ada yang mau dibahas lagi? Udah sih menurutku. Udah, gitu ya. Ya di video yang lain. Oke, itu ya adik-adik. Jadi pembahasan kita kali ini bersama Kak Dani di membahas jurusan teknik mesin Universitas Gadjah Mada, gitu ya.
Buat adik-adik yang pengen tahu lagi jurusan yang lain, kampus yang lain, silahkan nanti komentar pengennya kampus mana, jurusan mana, silahkan. Insya Allah nanti kita carikan pematerinya. Ya semoga video ini bermanfaat. Dan semoga nanti keadaan juga lancar di depan, bisa kembali dan menyampaikan materi. Gitu ya. Oke, adik-adik terima kasih sekali lagi sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.